Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arfan Sidik, NIM 23101089, program studi Administrasi Publik Stisipel Raja Haji Tanjung Pinang. Baiklah, selanjutnya saya akan coba untuk menjelaskan terkait mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia sebagai dosen pengampu yaitu Ibu Riau Sujarwani. Dalam sejarah perkembangan bangsa Indonesia, persoalan ekonomi selalu menjadi salah satu fokus utama karena kaitannya dengan kesejahteraan rakyat. Sejak masa kemerdekaan hingga kini, Indonesia terus berupaya merumuskan dan menerapkan sistem ekonomi yang dapat menjawab tantangan zaman sekaligus menjunjung nilai-nilai Pancasila. Untuk memahami utuhnya sistem ini, kita akan menelusuri manfaat dasar penerapan sistem ekonomi, ragam sistem ekonomi dunia berdasarkan ideologi, hingga ragam aplikasi konkret dalam konteks Indonesia, mulai dari ekonomi Pancasila, kebijakan fiskal terkini, dampak global hingga peran lembaga-lembaga strategis serta BUMN dan koperasi. Manfaat fundamental sistem ekonomi. Setiap negara memerlukan kerangka yang jelas untuk mengkoordinasikan kegiatan ekonomi warganya. Apa yang diproduksi, bagaimana cara mendistribusikannya, dan siapa yang mengkonsumsinya. Dalam praktiknya, manfaat sistem ekonomi mencakup beberapa aspek, di antaranya pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Perekonomian yang tumbuh cepat tetapi tidak stabil kerap menimbulkan masalah jangka panjang seperti krisis moneter, capital flight, atau gelembung aset. Sebaliknya, sistem ekonomi yang baik menyeimbangkan pertumbuhan dan stabilitas, mengatur alokasi sumber daya agar investasi mengarah pada sektor produktif, mendorong inovasi teknologi, serta memperkuat infrastruktur baik fisik maupun kelembagaan. Peningkatan kesejahteraan dan keadilan. Dengan terbentuknya lapangan kerja yang memadai dan tersedianya barang dan jasa berkualitas dengan harga yang terjangkau, masyarakat akan merasakan langsung manfaat ekonomi. Distribusi pendapatan yang adil penting agar gelombang pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir kelas atas, namun dapat menyentuh kelompok berpenghasilan rendah dan menengah. Ketiga, pengendalian masalah makroekonomi. Melalui kebijakan fiskal dan moneter, pemerintah dan bank sentral bekerja sama menjaga inflasi pada kisaran aman, menekan pengangguran, serta meredam fluktuasi nilai tukar. Kejelasan peran antara pasar dan negara membantu meminimalkan gejolak tak terduga. Keempat, menarik dan memelihara kepercayaan investor. Iklim usaha yang stabil dan transparan meningkatkan kepercayaan investor domestik maupun asing. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan aliran modal, penciptaan teknologi baru, dan perluasan pasar. Dengan demikian, manfaat sistem ekonomi tak hanya soal angka pertumbuhan GDP, melainkan juga bagaimana output tersebut diterjemahkan menjadi kehidupan yang lebih baik bagi seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya, ragam sistem ekonomi berdasar ideologi. Dunia mengenal beragam model sistem ekonomi yang lahir dari kerangka ideologi berbeda-beda. Setiap model membawa filosofi tersendiri. Model kapitalisme menekankan kepemilikan swasta atas alat produksi, kebebasan berusaha, dan kepastian hak milik adalah poros utamanya. Contoh negara yang menganut sistem ini secara tegas adalah Amerika Serikat dan Inggris. Model sosialisme atau komunisme
menempatkan negara sebagai pemilik tunggal faktor produksi. Segala keputusan ekonomi dari tingkat rumah tangga hingga industri besar dikoordinasikan pemerintah untuk mencapai pemerataan. Contoh ekstrimnya terlihat di Kuba dan Korea Utara. Selanjutnya model ekonomi Islam yang mengintegrasikan prinsip syariah dalam kerangka ekonomi, larangan riba, distribusi zakat, dan penghormatan pada hak kolektif serta keadilan distributif. Malaysia menjadi contoh penerapan sebagian model ini, sementara di Indonesia elemen ekonomi syariah terus berkembang dalam sektor perbankan dan keuangan. Selanjutnya model ekonomi campuran adalah kompromi antara pasar bebas dan kontrol negara. Cina dan Vietnam misalnya memberikan ruang besar bagi perusahaan swasta berkembang, tetapi tetap menyertakan intervensi pemerintah dalam sektor strategis seperti energi, telekomunikasi, dan infrastruktur. Setiap model tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan. Pilihan sistem ekonomi suatu negara biasanya didasari sejarah, kultur, serta tantangan domestik yang ingin diatasi. Dalam prakteknya, ekonomi Pancasila mempertemukan aspek keuntungan bisnis dengan tanggung jawab sosial. Dengan begitu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dapat berjalan beriringan, sebuah konsep yang berbeda dari kapitalisme murni maupun sosialisme murni. Selanjutnya, alasan dan manfaat pilihan ekonomi Pancasila. Mengapa Indonesia memilih jalur ekonomi Pancasila? Terdapat